Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Jumat 28 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Ratapan pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kembali kepada Tuhan. Masih ingatkah saudara-saudari cerita tentang si Mardan? Ya, Mardan adalah cerita rakyat dari Sumatera Utara. Mardan adalah anak yang terlahir dari keluarga miskin. Dia hidup bersama adik perempuan dan ibunya. Akibat dari kemiskinan itu, Mardan memilih untuk merantau agar bisa menghidupi keluarganya. Namun setelah sukses di perantauan, dia malah melupakan ibu dan adiknya. Bahkan ketika si ibu dan si adik menemuinya, Mardan mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Dari kepedihan hati si ibu, dia pun mengutuk anaknya itu menjadi batu. Mardan tidak diberi kesempatan untuk meminta maaf karena dia sudah menjadi batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada nats renungan hari ini, akibat dari kecongkakan bangsa Israel yang selalu mendua hati kepada Tuhan, akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka terus-menerus melanggar perintah dan hukum Tuhan. Umat Israel dihukum Tuhan luar biasa dahsyat. Inilah penderitaan yang mereka alami karena dosa-dosa mereka. Kehilangan berkat-berkat yang dahulu diterima oleh nenek moyang mereka. Kehilangan tanah perjanjian, sehingga hilang juga kesejahteraan dan kemakmuran. Menjadi piatu, kehilangan relasi intim umat kepada Allah. Kehilangan kemerdekaan, kehilangan martabat sebagai manusia karena menjadi bulan-bulanan dari para musuh yang kejam dan keji. Oleh karena itu, peratap mengajak umat Tuhan untuk mengakui keberdosaan mereka dan menyerahkan diri pada kasih dan kedaulatannya untuk memulihkan mereka. Nabi Yeremia dalam doanya memohon agar Tuhan mengingat kondisi umatnya dalam masa pembuangan. Mereka sangat lelah karena segala derita dan aniaya yang dilakukan bangsa Babel. Dengan kepercayaan akan kasih setia Tuhan, Yeremia menyampaikan kerinduan dan permohonannya kepada Tuhan, sebagaimana dalam nats renungan hari ini. Nabi Yeremia berseru bahwa Tuhanlah yang bertahta selama-lamanya. Sang Nabi juga berseru supaya Tuhan membawa mereka kembali dan memperbaharui mereka. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tak akan mampu menyebutkan hal-hal tersebut. Terlihat bahwa keluhan atau ratapan kepada Tuhan bukan tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sebaliknya, keluhan dan ratapan kepada Tuhan menunjukkan bahwa Nabi Yeremia sangat percaya kepada kuasa Tuhan. Dia yakin bahwa dia bisa mengadukan segalanya kepada Tuhan, mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan dia. Ratapan memang ditutup dengan tanda tanya besar, yaitu adakah pengampunan dan pemulihan dari Allah untuk umat yang memang tidak layak diampuni dan diselamatkan? Kita tahu bahwa jawabannya ada di dalam Kristus. Saudaraku,
Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat dan mengakui kesalahan kita, marilah kita melakukannya. Janganlah kita seperti Mardan yang selalu hidup dalam kecongkakan karena sudah mendapat kebahagiaan dan melupakan keluarganya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahannya kepada keluarganya. Mari kita berdoa dan meminta pemulihan diri kepada Tuhan, karena hidup kita tidak akan pernah bisa terlepas dari Dia. Jangan berkubang di dalam lumpur dosa. Bertobatlah, mohon pengampunan dari Allah, karena Dialah sumber kehidupan kita. Tidak ada orang yang dapat kembali ke masa lalu, tetapi setiap orang dapat memulai dan membuat suatu akhir yang baru. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami untuk semua dosa pelanggaran kami. Berilah kami pemulihan agar kami bisa meninggalkan keberdosaan kami dan kembali ke jalan-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Efri Nova Y. Simorangkir STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.